kasih
Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, ku bawa hidupku. Memandang
kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Saatnya sebentar kami akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, Pendeta Redi yang Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan. Dan apapun disampaikan berasal daripada Tuhan. Tuhan sampaikan firman Tuhan, terus membawa kami pada respon-respon yang benar, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala apapun kuasa kegelapan, apapun intimidasi kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalan pemberitaan firman kami tolak usir di dalam nama Yesus. Dengan kuasa Tuhan yang ada berotoritas menyertai jalan pemberitaan firman itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Lukas untuk pujian dan penyembahannya. Mungkin langsung saja kepada hambanya Bapak Pendeta Kaleb untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Bapak. Selamat malam, pria-prianya Allah yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan pada saya, ya, untuk Bapak Gembala, untuk Ketua AMC, Brother Diki, Brother Haiki, penata layanan Brother Diki. Makasih, ya. Saya tahu saya bukan orang yang pintar, ya, tapi ketika saya dapat kepercayaan, saya akan berusaha, ya, minta Roh Kudus membantu. Saya malam hari ini tidak bermaksud menggurui pria-prianya Allah yang luar biasa, tetapi saya ingin kita sama-sama belajar, ya. Kita akan buka dalam Yesaya pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Ya. Benih kehidupan, yaitu firman Allah, ya. Berbicara tentang firman Allah. Yeremia pasal 15, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Saya ulangi, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Pria-prianya Allah yang dikasih oleh Tuhan, ini firman yang datang kepada Yeremia, gitu, ya. Dan dia itu menyukai, ya, menikmati firman Tuhan. Sebetulnya posisi Yeremia pada waktu itu bukan sedang enak, ya. Tetapi sebetulnya Yeremia itu mengalami satu tekanan, ya, masalah yang sangat rumit, ya, di mana firman itu datang kepada bangsa Israel, ya, kepada orang-orang Yehuda, gitu, ya. Mereka tidak mau menerima, ya. Bahkan dikatakan Yeremia mengalami namanya pengucilan, ya. Dia berhadapan bukan hanya dengan orang biasa, tetapi dia juga berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, tetapi dikonter oleh para nabi palsu. Ya, dia dibenci, dia juga masuk penjara. Tetapi Yeremia, sekalipun masalah dan tantangan itu sangat berat, ya, tetapi dia itu tahu ketika firman itu datang bisa membuat menjadi kegirangan,
nikmatin betul-betul. Hari-hari ini kita sudah memasuki hampir 3 tahun ya masa COVID. Ya, masa sulit. Apakah kita juga punya satu perasaan yang sama, kerinduan yang sama? Ya, seperti Yeremia. Ya, dia menikmati firman perkataan Tuhan. Ya, dia gemar, dia suka kepada firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Ya, di mana para ahli sudah menyatakan bahwa akan kelam, resesi gitu ya. Waduh. Yang satu aja soal COVID ini belum beres gitu ya. Terus ini masuk lagi istilahnya yang juga rasanya lebih berat gitu ya. Mari kita belajar kepada Yeremia malam hari ini. Ya. Yeremia mengalami hal yang sama. Ya, tidak mudah. Kita juga sama mengalami masa-masa yang juga tidak mudah. Ya, tetapi Yeremia menikmati kebenaran firman-Nya Tuhan. Ya, sehingga dia tetap hatinya ya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 119. Ayat 71 dan 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saya ulangi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ini sama seperti firman Tuhan yang tadi Yeremia. Artinya di dalam kesesakan, ya, di dalam satu tekanan, ya, bisa enggak berkata baik. Karena untuk saya dan saudara itu kembali kepada firman Tuhan. Ya, dan mengakui bahwa firman Tuhan yang sampai itu sangat berharga. Oleh sebab itu, malam hari ini, ya, kita belajar tentang benih kehidupan. Satu kali di dalam ses kuliah ada satu pelajaran tentang firman Tuhan itu masih relevan nggak sampai saat ini, gitu. Ya, itu yang diajarkan waktu saya kebetulan Tuhan percayakan saya harus kuliah. Ya, apakah firman Tuhan itu masih relevan nggak sampai saat ini? Ataukah firman Tuhan itu sudah ketinggalan zaman, gitu? Ya, karena apa? Dengan kecepatan teknologi gitu kan. Ya. Sebetulnya firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan. Firman Tuhan itu lebih cepat dari perkembangan zaman. Ya, dia nggak akan ketinggalan. Apa yang belum terjadi aja firman Tuhan sudah katakan terlebih dahulu. Gitu ya. Masa yang sekarang yang sulit bahkan akan lebih sulit itu sudah difirmankan terlebih dahulu. Ya, sudah ada sebelum kejadian gitu ya. Istilahnya begitu. Ya, dan yang lain gitu. Ya, saat sekarang juga gitu. Ada banyak tentang pengajaran yang palsu, nabi yang palsu. Ya, itu sudah difirmankan semuanya.
Bahkan memasuki antikris juga itu sudah difirmankan terlebih dahulu. Kapan antikris itu akan datang itu sudah diberitahu dulu. Ya, oleh sebab itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya, supaya saya dan saudara ini seperti Mazmur 1, ya, menjadi firman itu menjadi kesukaan, ya, seperti juga Yeremia. Mari kita akan memulai bahwa untuk kita menjadi suka, gitu, ya, kita harus yakin dulu bahwa firman Tuhan itu perkataan Allah. Ya, ada 5 langkah yang saya mau sharingkan malam hari ini supaya menuju pertumbuhan iman yang sehat dan kuat. Langkah yang pertama adalah yaitu kita membaca firman Tuhan, ya. Membaca Alkitab itu harus menjadi gaya hidup orang percaya, ya. Kenapa? Ternyata kalau kita membaca firman Tuhan itu menambah ilmu pengetahuan tentang iman, ya. Mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi serta mampu memahami. 3, mengetahui perintah dan ajaran Tuhan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4, menjadi penuntun dalam hidup. Yang kedua, tentang merenungkan firman Tuhan. Ya, ini ayatnya Filipi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua adalah tentang merenungkan firman Tuhan. Di sini semuanya yang serba baik, ya, yang harus kita renungkan setiap hari seperti firman Tuhan. Ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, ya, kita ini menjadikan kita orang Kristen yang kuat. 2, meyakinkan kita dalam keselamatan yang sudah kita terima. Membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita belajar mendengar firman. Kita ada ayatnya Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar firman Tuhan itu kita akan mengalami apa? Semakin kita dekat dengan Tuhan. Hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah atau situasi yang rumit. Pikiran lebih jernih, mental menjadi lebih baik. Yang keempat adalah memperkatakan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, ya, Yosua 1 ayat 8. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan firman Tuhan itu pun kita sesungguhnya sedang memproklamirkan ya, atau mengikat otoritas. Kita sedang membuat satu pernyataan gitu ya, seperti di dalam Matius 18 ayat 18, apa yang kita ikat gitu ya di bumi ini akan terikat di sorga, dan apa yang dilepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain ya, sehingga kalau ketika kita mendeklarasikan ya, semua alam roh gitu ya, si jahat itu bisa dia bergetar. Firman Tuhan harus dideklarasikan ya, diantaranya oleh bilur-bilurmu ya aku menjadi sehat gitu, sembuh gitu ya. Itu harus terus diperkatakan sehingga telinga kita mendengar ya, sehingga iman kita boleh timbul gitu ya. Yang terakhir ya, yaitu yang kelima adalah melakukan. Melakukan. Kolose 3 ayat 23, ini ayat favorit yang sekarang. Apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan, hidup kita akan berbuah ya, dan berhasil ya, dan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, kenapa tadi saya sampaikan 5 langkah, dan ini sudah terkenal dengan istilahnya 5M ya. Ketika kita membaca ya, sesungguhnya dari kelima ini itu ada artinya yang saya akan sampaikan. Ya, ini berbicara tentang mata, ada berbicara tentang telinga, berbicara tentang pikiran, berbicara tentang mulut, berbicara tentang hati. Apabila saya dan saudara ingin seperti tanah hati yang baik dan bisa berbuah 30, 60, dan 100 kali ganda, harus betul-betul menjaga yang 5 tadi. Ya, mata kita, telinga kita, pikiran kita, mulut kita, dan hati kita. Karena kelima anggota tubuh ini adalah sangat-sangat rentang yang perlu saya dan saudara, bapak-bapak, untuk menjaganya. Ya, karena apa? Ketika mata kita melihat hal-hal yang tidak baik dan merubah sehingga membawa ke hati, ya itu menjadi hal-hal yang tidak berkenan. Ya, ketika kita mendengar hal-hal yang negatif, ya, dan kita terbawa di dalamnya, maka kita akan cepat berkata yang negatif.
Begitu pula dengan pikiran kita. Ketika mata dan telinga ini sudah bekerja, maka akan masuk di dalam pikiran kita. Ya, setelah itu akan keluar, bekerja juga di dalam hati kita dan keluar di dalam mulut kita. Oleh sebab itu, kelima anggota tubuh ini betul-betul kita harus jaga. Ya, kita tidak memberi celah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar memperbaiki pendengaran kita, supaya yang masuk itu kita saring betul, ya, supaya tidak mengotori nanti hati kita. Ya, begitu juga dengan mata. Malam hari ini saya ingin sama-sama kita merenungkan bahwa kita ini hari-hari ini masih diberikan satu kesempatan. Ya, masih bisa dengan leluasa kalau kita mau membaca firman Tuhan. Ya. Tidak menutup kemungkinan, ya, firman Tuhan ini yang istilahnya gini, ya, kita tahu sendiri bahwa media massa, ya, sekarang sudah tersisihkan, ya, semua tertera, semua dapat di sini. Ya. Karena apa? Di YouTube itu beritanya jauh lebih cepat. Ya, kalau media seperti koran yang ada itu kan perlu dicetak dan perlu dibuat laporannya sedemikian rupa. Jadi nunggunya besok gitu. Ya. Tetapi dengan YouTube yang sekarang, ini kejadian hari ini, detik itu juga sudah tersebar. Pada waktu itu juga sudah bisa tersebar. Oleh sebab itu, memang kita beruntung ada yang bisa sebetulnya sangat memudahkan untuk kita. Ya, semua ada di sini. Baca firman Tuhan juga di sini ada. Ya, apa yang nggak ngerti bisa ditanya di sini. Ya, tapi kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Ya, apabila ini dikuasai oleh si jahat, ya, satu kali firman Tuhan yang ada di HP ini dirubah atau dilenyapkan, sementara percetakan tidak ada, itu bahaya sekali. Oleh sebab itu, sebelum itu masa terjadi, kita betul-betul yuk memperbaiki. Kita baca firman Tuhan dengan belajar betul firman Tuhan. Fungsi kita belajar firman Tuhan bukan hanya untuk diri, yang utama itu untuk kita. Ya. Setelah itu kita bisa bantu rekan-rekan yang lain. Ya, ketika masa sulit ini, ada perlu setiap orang yang mencari betul-betul kebenaran firman Tuhan. Bisa kita tuntun mereka, sehingga mereka bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Sebelum saya akhiri firman Tuhan, saya ingin Bapak-bapak semua melihat satu YouTube dan ini sangat luar biasa. Bisa kita sama-sama merenung. Kita kalah dengan satu anak yang luar biasa ini.
Anak ini adalah anak yang berumur belum 12 tahun. Ya. Mari kita sama-sama menyimak. Video berikut ini menceritakan seorang gadis 12 tahun menjadi tulang punggung bagi nenek dan adiknya karena orang tuanya meninggalkannya. Ceritanya memang sangat mengharukan. Mari kita doakan dan mari kita dukung. Nah, seperti apa videonya? Simak berikut ini. Nih, mau makan nggak? Hah? Hah? Mau? Mau makan apa? Kamu mau? Soalnya ada telurnya kelihatan. Oh iya. Kamu kakinya kenapa? Panas waktu masak di warteg. Aduh, kamu ada pakai obat nggak? Pakai betadine Cina kemarin dibeliin sama engkong juga. Oh, siapa? Dibeliin sama engkong. Kan aku beli betadine Cina. Terus uangnya kurang ditambahin. Oh, nanti beli ya. Mau nggak pakai sundar sih? Nggak ada. Nanti beli aja. Ada kok sekali padang nenek mulung bang. Oh, kamu tinggal di mana? Di kolong kota tua. Kolong apa? Kolong jembatan kota tua. Oh, sama siapa? Sama nenek, sama adik. Mama kamu mana? Mama kawinan pergi. Papa kamu di mana? Papa udah meninggal. Ayo. Oke, sekarang punya kita ya Pak ya? Iya, bener kita. Mau makan bakso nggak? Nggak usah bikin aja. Oke. Ini nanti beli obat ya. Makasih ya. Iya, nanti beli obat nanti Harus itu. beli obat Ya. Diobati kakinya. Hmm. Beli betadine Cina lagi. Betadine Cina. Iya, harganya 50. Kan kemarin aku bawa 40. Iya. Terus ditambahin sama abang ojol 10.000. Abang Ojo. Iya. Wah, baik hati ya. Iya. Oh. Tapi kongkong Oh, abang ojol. berapa? 50.000 ya? Iya, ini kok kasih aku. Ah, ini satu nanti ya. Oke, nanti makan. Nih, kamu ngamen ya? Iya, kalau dulu ikut gereja. Oh, gereja. Oh, Kamu bisa nyanyi lagu gereja? bisa. Oke, coba kamu nyanyi, aku dengar. Sini dikit. Nah, coba kamu nyanyi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Pak, kasih ini dulu ya. selamanya. Kasih ini dulu. Meskipun Iya, kasih mencoba. badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cuman udah nggak ikut lagi semenjak papa nggak ada, aku lepas dari gereja. Kamu memang dulu naik gereja. Iya, aku tinggal di sono. Kamu orang tua kamu asli orang mana? Papaku orang Kupang, marga Kuwait. Aku Kristen, tapi mama aku udah maksudnya aku mau diin ke Buddha, tapi mama sama papa berantem gara-gara agama doang. Oh. Tapi mama udah nggak mau ngurusin aku lagi, dia udah tinggal di Tanjung Priuk sama lakinya. Aku tinggal di Kolong bantu nenek. Aku juga nabung buat kontrak. Oke, nggak apa. Kamu begini aja. Siapa? Nama kamu siapa? Nelin, Nerin ya. Umur berapa kamu? jalan 12 tahun. Oh, ingat begini, kita penting sayang orang tua. Orang tua tetap orang tua. Bagaimana tetap orang tua ya? Kamu jangan benci sama orang tua kamu, jangan. Kamu sekarang pilihlah diri kamu sendiri.
Ya mau apa, agama semua baik. Kamu mau gereja, mau apa terserah. Yang penting kamu harus mau sayang orang tua. Aku kali kesel sama mama. Jangan kesel. Kakakku sampai dibuang sama. Jangan itu. Jangan benci sama orang tua ya, nggak boleh ya. Aku kumpulin uang sampai aku kumpulin 250 itu buat beli Alkitab doang. Iya nanti kita ganti lagi. Oke. Aku beli di Gajah Mada kan sono paling ujung. Aku beli 200.000. Aku suka baca itu kalau lagi pusing kadang, kalau lagi kangen sama ayah. Aku baca itu kadang kan bisa mikir tenang juga. Sama mama pas aku baca dirobek, dibakar. Kenapa? Paling kesel banget. Ya oke. Kamu begini. Sering di sini ya? Aku biasanya ikut nenek mulung, kadang juga ngamen di kota tua. Oh iya. Oke dah. Nanti kamu bungkus kasih nenek ya. Kamu mau makan nggak? Nggak usah. Masa ya? Iya. Kamu? Pantang makannya. Oh. Enggak, aku mandi DNCK. Oh. Ya oke dah. Jangan bersedih ya. Kamu tetap jalanin apa yang kamu inginkan ya. Kalau bisa sering pulang ke gereja aja. Nggak bisa lagi om, gara-gara ayah aku diusir sama orang gereja doang. Oh nggak apa? Soalnya ayah maboknya rese banget. Ya udah. Nggak usah sedih. Iya. Apa nanti juga aku ini uang aku tabung juga, nanti setengahnya aku beliin obat. Oh iya. Ada duduk dulu ya. Duduk sih. Tiap hari jalan-jalan begini. Enggak, biasanya mulung mantu nenek. Oh, kalau kamu ngamen begini satu hari bisa dapat berapa duit? Kadang dapat 50, kadang dapat 30. Oh, nanti untuk nenek ya? Enggak, bantu nenek juga. Nenek juga kan punya penyakit paru-paru, jadi nggak bisa jalan jauh, nanti sesak napas. Oh, iya nanti kamu beli obat kasih nenek aja. Ya, neneknya. Iya, Kamu benar tinggal di situ? iya di kolong kota tua di situ. Ya, nenek umur berapa nenek? 68. Ah, 68. Ayo, kalau begini nanti kamu beli nenek kasih nenek duit ya. Nih. Untuk nenek. Iya, untuk nenek. Ini ada apa? Apa? Kenapa ini tambah untuk nenek aja beli obat nanti ya? Kasih am. Iya. Ini anak yang paling jujur, polos, kasih nggak mau lagi. Ya udah ada. Oke ya, hati-hati jalan ya. SK mau dia. Coba nyanyi sekali lagi. Bisa lagu gereja lagi, satu lagi bisa? Apa? Yang paling kamu suka setiap malam kamu Aku datang padamu, naikkan ucapkan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke, kamu mau ini kita kan lagi live ya, boleh ya? Kita Oh, boleh nggak? boleh ya. Makasih Oke. ya. Kamu cuma bilanglah teman-teman kalau lihat saya tolong sabar saya gitu. Iya, namanya jalan ya. Kadang kan roda juga suka berputar, nggak selamanya di bawah. Oh. Suka juga di atas. Ya, Mungkin kamu harus jaga. Aku lagi diuji. Senang ya, susah sebelum senang juga. Jadi
kita ngerasain hidup susah, nanti senang, kita bisa jalan. Luar biasa. Ingat, kamu harus sayang nenek ya. Adik kamu berapa? Adik aku itu umur 7 tahun, dia masih les juga di gereja Alzeria, Oh, dekat Kota Tua. Nanti ini setengah aku beli tas adik aku. beli tas. Adik aku suka banget tas, coba. Oh, tasnya di mana? Kamu oke. Ani saya kasih Iya, kamu tiket Raffi, lagi. tolong sudah. Ya. Ya, Ya. makasih ya kakak, semoga. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, posisi saya dan bapak-bapak jauh lebih daripada anak Derin. Ya. Derin adalah anak usia yang di bawah 12 tahun, tetapi dia anak yang luar biasa. Dia anak sekolah minggu, dan dia sangat punya kerinduan yang luar biasa. Di dalam segala keterbatasannya, Derin rindu membeli sebuah Alkitab yang harganya 250.000. Kita di rumah punya lebih dari satu. Ya. Tapi adakah kita setiap hari kita membukanya? Derin begitu banyak kesulitan. Usia 12 tahun dia harus menanggung adiknya juga neneknya yang sakit. Tetapi dia punya pengharapannya luar biasa. Dia bilang bahwa saat ini saya sedang diuji. Ya, roda tidak selamanya ada di bawah. Dan dia punya satu keyakinan. Dia ke depan dia akan sukses. Ya, dan dia bilang di selanjutnya itu ketika dia sukses, dia akan mencari Bapak yang menolong tadi. Seorang anak sekolah minggu yang bertumbuh imannya. Di dalam satu kesulitan, dia punya pengharapan. Dia mengucap syukur. Dia lihat pujiannya begitu luar biasa. Malam hari ini kita merenung betul-betul. Kita jauh lebih baik dibanding anak tadi. Tetapi dia punya satu kerinduan yang luar biasa. Dia berusaha untuk bisa membeli sebuah Alkitab. Karena dia tahu ini firman Tuhan. Dia tahu ada janji Allah. Dia bilang ketika dia rindu kepada Bapaknya, dia baca firman Tuhan. Di sana dia menemukan satu ketenangan. Malam hari ini saya tidak tahu posisi bapak-bapak sekalian. Tapi saya yang tahu Tuhan baik buat saya dan saudara. Masih terus memberikan satu kesempatan untuk kita suka akan firman Tuhan. Untuk kita suka belajar firman Tuhan. Untuk kita suka dengar firman Tuhan. Untuk suka kita merenungkan firman Tuhan. Untuk kita suka memperkatakan firman Tuhan. Sehingga kita boleh diberikan kekuatan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman Tuhan. Di luar sana, banyak orang yang merindukan ini. Mereka ingin mendengar firman yang benar. Jesus.
Iya, Roh Kudus. Bagaimana saya dan saudara bisa menyampaikan firman itu kepada mereka ketika tabung kita kosong? Bagaimana kita boleh menerangkan firman Tuhan sementara kita enggan untuk membacanya, enggan untuk mempelajarinya, tidak suka mendengarnya. Jesus. Ya, Roh Kudus. Ya, Jesus, Jesus. Mari kita merenungkan. Ya, Roh Kudus. Haleluya. Saya menyadari begitu banyak keterbatasan saya. Tapi saya percaya Roh Kudus ada hadir. Malam hari dia berdiri di depan pintu. Bukalah hati kita. Bukalah telinga kita. Biar kita meresponi firman Tuhan. Jadikanlah tanah hati kita menjadi tanah hati yang baik. Sehingga kita boleh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, Jesus. Lord Jesus. Jesus. Oh, glory. Jesus. Kesimpulan firman Tuhan malam hari ini. Apa yang ditanam di dalam hati dan di dalam pikiran kita, itulah yang akan keluar dari dalam mulut kita. Baik berkat maupun kutuk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya mohon dengan hormat untuk Bapak Andreas berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Sobat Anca, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena rahmat Tuhan yang besar yang memampukan kami untuk kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan mempercayakan kami satu benih kehidupan yang terus boleh ditanam mati kemudian tumbuh menjadi firman besar dan akan berbuah. Terima kasih Bapak, Tuhan tolong ajar kami untuk senantiasa rindu untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman itu siang dan malam, menjadi gaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Caleb yang sudah firman Tuhan, terus pakai dalam kehidupannya, pelayanannya, rumah tangga, pekerjaan, dan apapun yang dibuatnya, yang dikerjakannya, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih, kami semua boleh penuh dengan sukacita menerima firman-Mu, belajar dari kenyataan, belajar dari situasi bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu selalu digenapi dalam hidup kami.
Ajar kami, bagian kami untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan dan terus menaburkan benih firman Tuhan buat banyak orang, supaya banyak orang pun boleh mengalami anugerah dan keselamatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dedi Caleb yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bro Haiki. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan Bro Haiki. Mungkin sebelum ini mungkin nanti ada apakah akan ada lagu yang diputar ya? Pujian. Boleh kok sambil mempersiapkan kalau ada yang bertanya. Ya, mohon maaf. Okay, kok. Ya, jadi sambil teman-teman mungkin tadi ada yang ingin bertanya lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan yang telah disampaikan. Mohon disiapkan dan kita akan dengarkan pujian terlebih dahulu ya. Silakan. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
Ya, terima kasih untuk host yang telah menayangkan pujian. Bagaimana untuk teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan segan-segan untuk bertanya. Di sini ada banyak pakarnya. Ada Pak Gem, ada Jimmy, ada Pendeta Lukas, ada Bapak Pendeta Larmin. Ya. Akan membantu kita semua memperjelas. Silakan teman-teman, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak. Tidak ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau mungkin ada ingin yang mungkin akan memberikan tambahan atau bagaimana? Silakan. Nggak ada ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya langsung serahkan aja kepada Bro Haiki untuk acara selanjutnya ya. Silakan Bro Haiki. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Caleb yang sudah menyampaikan firman-Nya. Silakan Bro Haiki. Oke. Terima kasih Hendrawan yang sudah jadi moderator. Terima kasih juga buat Bro Pendeta Lukas yang sudah pujian dan penyembahan, dan terima kasih juga buat Pastor Dedi Caleb yang sudah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan tentang benih kehidupan, dan saya merasa diberkati sekali dan menjadi perenungan juga buat saya untuk saya bisa belajar tentang 5 langkah untuk pertumbuhan iman kita, yaitu tadi ya sudah sama Pastor Caleb sudah dijelaskan bahwa kita harus membaca firman, kita harus merenungkan, mendengarkan, memperkatakan, dan yang terakhir kita harus melakukan. Itu yang menjadi untuk taburan hidup kita, yaitu benih kehidupan kita yang untuk kita taburkan buat orang-orang sekitar kita, buat di kehidupan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, kita belajar untuk menabur benih kehidupan yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentang video tadi saya juga merasa terenyuh ya, tentang kehidupan seorang yang begitu mengasihi Tuhan, begitu mengasihi keluarganya, bahkan rela memberi Alkitab seharga 250.000, dengan kita ada ya banyak mungkin di rumah kita, tapi seringkali kita tidak membacanya, kita tidak merenungkannya, bahkan kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya diingatkan kembali untuk kita bisa belajar untuk memberikan benih kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, untuk kita bisa membagikannya kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor Caleb yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memakai lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga buat Bro Yusman, Bro Rapi yang sudah menjadi host malam hari ini. Tuhan berkati semua teman-teman sahabat-sahabat MT yang ada di Bandung, di luar Bandung, dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih dan tetap setia untuk belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, belajar untuk memberikan benih kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini, pengumuman Agape Men's Community. Oke. Thank you, Bro. Pengumuman Agape Men's Community, tiap pagi ada doa pagi
via Zoom, di link Zoom yang sama seperti malam hari ini dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Tetap saya mengingatkan, tetap saya juga mengajak teman-teman, sahabat-sahabat AMC untuk bisa ikut bergabung dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini sungguh amat perlu ya untuk kita belajar datang pada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan apa yang kita akan lakukan, kita datang pada Tuhan supaya ada pertumbuhan iman dalam hidup kita untuk kita bisa belajar mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya. Oke, thank you bro. Minggu depan 17 November, kita tetap online seperti malam hari ini, yang akan dibawakan oleh Pastor Diki Wiliandi dengan tema tabungan kasih. Tadi kita sudah belajar tentang benih kehidupan dan ada kasih dalam tiap hidup kita untuk kita taburkan, untuk kita tabung, dan untuk kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita untuk kita bisa belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Minggu depan akan dilayani oleh Pastor Diki Wiliandi, tabungan kasih via online seperti malam hari ini. Selanjutnya persembahan kolekte AMC boleh dipersembahkan melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyo Utama. Selanjutnya ada buat ibadah umum nggak bro? Nggak ada ya. Oke. Ibadah umum kita dibagi 3 bagian, hari Minggu jam 6 pagi, jam 7.45 dan jam 4 sore. Saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa datang kepada dalam ibadah umum. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gem Daniel Wiliardi untuk memberikan pencerahan tentang benih kehidupan yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dedi Caleb. Silakan Pak Gem, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Bro Iki, terima kasih Pak Dedi Caleb. Terima kasih buat Saudara Lukas juga. Ya, terima kasih buat berkat kebenaran firman yang boleh kita terima malam hari ini. Saudara, ya sesuai dengan tema yang kita boleh terima malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita, adalah benih kehidupan. Saya percaya kalau itu adalah benih kehidupan, tentunya setiap kita akan mengalami satu, karena itu namanya benih kehidupan, maka kita tentunya menjadi satu pribadi yang terus bergerak. Beda benih yang sesuatu yang mati. Saudara, kalau kita terima sesuatu yang mati, benda yang mati, saudara akan diam, tidak bergerak. Saudara, misalnya saya kasih jam tangan, ya, dia benda mati. Saudara terima, ya, saudara akan diam, paling saudara pakai. Tapi kalau saudara diberi anak kelinci misalnya, atau anak kucing, ada 5 di tangan saudara, saudara pasti nggak mau diem, saudara gerak. Saya percaya kalau setiap firman Tuhan itu menjadi sesuatu pengalaman hidup saudara, bukan pengetahuan yang ada di kepala kita, saudara, maka saya percaya benih itu akan tumbuh, dia akan bergerak, dia akan terus ada dalam hidup saudara, dan pasti hidupnya tidak stuck, saudara, akan mengalami perubahan. Saya percaya firman Tuhan yang kita terima malam hari ini kiranya boleh menjadi betul benih yang hidup. Bukan ini saja, setiap kita menerima kebenaran firman Allah, mari jadikan itu dan imani itu bahwa itu adalah benih kehidupan. Karena saudara dan saya, firman Tuhan katakan kita bukan lahir daripada sesuatu yang fana. Dikatakan dalam 1 Petrus bahwa kita lahir dari benih yang hidup.
Itu firman Tuhan. Kalau benih itu hidup, saya percaya setiap kita akan mengalami kehidupan yang bergerak, tidak stuck. Dan saya menjadi apa? Menjadi harapan, menjadi sesuatu kerinduan. Ya, saya percaya kalau saya melihat MC ini, puji Tuhan, semua anugerah kasih karunia Tuhan. Dan terus bergerak. Nah, kalau kita senantiasa tiap hari Kamis kita sudah ditaburi benih yang hidup, perlu kita terus imani, tertanam dalam setiap hidup kita untuk kita bergerak, kita bertumbuh oleh 60 100 nasi. Nah, mari kita cek benih apa yang kita terima. Mungkin bukan sesuatu yang hidup. Ya, itu hanya saudara pakai untuk pengetahuan kita, untuk kita atau di pikiran kita. Saya percaya kalau itu hidup, maka tadi dikatakan dalam kesimpulan, maka apa yang dikatakan, apa yang keluar itu dari pikiran dan hati. Pasti hidup kita itu jadi berkat. Pasti hidup kita itu berdampak. Pasti hidup kita itu akan menghidupkan yang lain. Dan hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Terima kasih sekali lagi Pak Caleb buat dengan firman Tuhannya, kiranya boleh memberkati setiap kita menjadi benih kehidupan yang membuat kita hidup, bergerak, bertumbuh, dan bermultiplikasi menjadi hidup yang jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan tutup dalam doa. Nanti saya mohon, kalau masih ada, Pak Jimmy Triatna akan tutup dalam doa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau Tuhan supaya hati kami selalu haus akan dan lapar akan kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar benih itu terus ditaburkan di hati kami, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan sendiri, orang lain, bahkan kami bisa menikmati buah-buah itu. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Caleb yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati seluruh kami yang hadir. Mari Tuhan pakai kami. Bukan hanya kami menerima benih itu, tapi kami juga boleh menjadi penabur-penabur. Dimanapun kami ada Tuhan, di keluarga kami, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan AMC ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan memberkati, menjadi sebuah komunitas yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sebentar akan beristirahat, tapi sebelumnya kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus lewat karya salib Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami bukan sampai hari ini saja, tapi Tuhan menyertai kami bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.